Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Al-Quran dan Pemeliharaannya. Sebelum kita menjelaskan materi tersebut, di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dengan saya Wahyu Dwi Oktaviani, dan dengan teman saya ada yang namanya Teguh Pragita dan Sofiatus Nur Hamidah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Apa sih pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam beragama Islam yang mempercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, yang hanya tulisan yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat dan ayat, dan ayat setiap surat itu bagi dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu kalam Allah yang mengandung mukjizat melalui malaikat Jibril dan disampaikan dengan jalan mutawir, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang studi Al-Quran. Apa sih studi Al-Quran? Studi Al-Quran adalah kumpulan sejumlah pembahasan yang ada pada hubungannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama, ilmu tafsir, maupun ilmu bahasa Arab. Nah, itu penjelasannya. Pemeliharaan Al-Quran adalah sebuah proses pengumpulan, penulisan, dan pembukuan serta perawatan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab seperti yang kita baca saat ini. Pemeliharaan Al-Quran telah Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memeliharanya. Adapun upaya-upaya pemeliharaan dan sejarah perkembangan Al-Quran. Al-Quran terjaga dan terpelihara dalam 4 fase sejarah. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, pemeliharaan Al-Quran dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, pemeliharaan dalam dada atau hafalan. Ketika menerima wahyu, Rasulullah langsung menyampaikannya kepada para sahabat, sehingga para sahabat menghafalkan ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Yang kedua, melalui tulisan. Rasulullah membacakan ayat Al-Quran di hadapan para sahabat serta memerintahkan untuk dicatat sebagai sebuah proses penjagaan.
dan Rasulullah mengutus para sahabat yang jumlahnya tidak kurang dari 65 orang untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu ditulis atau diukir di batu, pelepah kurma, tulang-tulang, dan yang lain. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan, yaitu Perang Yamamah, yang mengakibatkan banyak sahabat yang telah menghafal Al-Quran gugur dalam peperangan tersebut. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan tulisan-tulisan yang telah ditulis pada masa Rasulullah, dikumpulkan kembali. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq telah terjadi peperangan yang dinamakan Perang Yamamah. Di dalam Perang Yamamah tersebut, banyak sahabat-sahabat yang telah menghafalkan Al-Quran gugur dalam peperangan tersebut. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis di pelepah kurma, di tulang, atau di batu-batu menjadi satu. Lalu mereka membuat kepanitiaan untuk pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang telah diketuai oleh Zaid bin Sabit. Tujuan Umar bin Khattab mengusulkan agar menyatukan kembali tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjadi pemusnahan atau kehilangan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah pada masa Utsman bin Affan. Pada Utsman bin Affan terjadi pembukuan Al-Quran. Meskipun pembukuan Al-Quran dilakukan pada masa Utsman bin Affan, tetapi Al-Quran tidak mengalami perubahan dari yang telah diturunkan kepada Nabi. Dan dalam pembukuan ini, Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dibagi menjadi 5 pembukuan yang disebarkan luas ke berbagai negara. Meskipun negara-negara itu berbeda, tetapi pembukuan pada masa Utsman bin Affan itu sama semua. 5 negara tersebut adalah Makkah, Syam, Kufah, Basrah, dan Madinah. Yang keempat adalah pada masa sekarang. Pada masa sekarang, pemurnian Al-Quran atau pemeliharaan Al-Quran dilakukan dengan cara menghafal Al-Quran, sehingga perubahan-perubahan sedikit pun pada redaksinya akan ditemukan. Karena sekarang banyak sekali orientalis yang salah menafsirkan dalam Al-Quran, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin mengubah redaksi Al-Quran. Manfaat pemeliharaan Al-Quran. 1. Redaksinya tidak mengalami perubahan, menjadikan sumber pertama ajaran Islam. Yang ketiga, Al-Quran menjadi pembeda antara hak dan yang batil. 4. Menjadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Yang pertama, bahwa bahasa Arab merupakan bahasa penduduk surga. Yang dimaksud bahasa penduduk surga yaitu karena salah satu teori menyebutkan bahwa manusia yang melafalkan bahasa Arab adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi adalah penduduk surga. Dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Secara otomatis bahasa yang digunakan Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya pun berbahasa Arab. Dan yang kedua, merupakan bahasa yang paling lengkap dan paling banyak pemenuhan terhadap arti karena terdapat 24 juta kata. Maksudnya yaitu karena akar kata bahasa Arab yang sangat beragam dan bervariasi. Dari akar kata saja dapat melahirkan beragam kata yang punya makna yang berbeda. Dan kata-kata yang memiliki bentuk yang serupa tetapi memiliki makna yang berbeda. Dan bahasa Arab merupakan cara untuk memahami agama dan ilmu pengetahuan yang benar dengan benar.
Yang ketiga, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beliau orang Arab. Surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikra wa inna lahu lahafiduna nazzalna nahnu inna. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.